Assalamualaikum Mbak Tatang. Waalaikumsalam Pak Supri. Alhamdulillah Pak Tatang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tatang? Alhamdulillah baik Pak, aduh bagaimana dengan Pak Supri sendiri ini? Alhamdulillah Pak, meski kemarin sempat, flu saya ini ya, tapi alhamdulillah sehat. Oh iya, Pak Tatang, mau minum apa? Mau minum kopi Pak? Kebetulan nih ada kopi nih Eee, saya. ngopi aja Pak lah, ngopi biar ngopi nggak usah repot-repot lah Pak, tapi kalau ada boleh lah. Tidak apa-apa kok Pak. Biar suasananya jadi lebih apa, lebih enak ya kalau, kita ngobrol sambil ngopi gitu, ya. Oke, terima kasih Pak kalau begitu. Pesan kopi hitam aja Pak kalau ada. Mantap kayaknya Oke nih. Ini malah melek. Boleh Pak kopi hitam. oke oke Pak oke Pak, siap Pak. Saya buatkan kopi hitamnya ya, ditunggu sebentar ya Pak ya. Silakan Bapak Tatang, santai dulu, rileks dulu ya. Terima kasih Pak Supri. Maaf merepotkan jadinya. Oke, siap Pak Tatang, saya sudah buatkan kopinya, silahkan Pak diminum Pak, ya mumpung Terima panas. kasih. Terima kasih Pak Supri, terima kasih. Jadi merepotkan saya nih. Oh iya, hampir lupa ke tujuan kita. Tadi, apa yang ingin kita bicarakan saat ini nih Pak? Eee, ini Pak Supri, kemarin di kelas saya itu ada beberapa anak yang pas praktek pembelajaran olahraga, kebetulan kan saya guru olahraga nih. Iya Mereka iya. sering tidak membawa seragam olahraga, padahal saya sudah nyari data ke koperasi, orang-orang tersebut itu sudah membeli pakaian seragam olahraga dari koperasi. Nah itu Pak Supri, yang ingin dibahas hari ini sama Pak Supri. Oh iya iya, jadi, berdasarkan tujuan yang telah, Pak Tatang uraikan tadi ya, jadi bagaimana pengalaman Pak Tatang selama ini ketika dengan siswa yang tidak membawa seragam olahraga itu pada saat jadwal, olahraga ya, yang seharusnya kan olahraga itu memakai kaos olahraga memang. Ya, betul sekali Pak Supri, karena praktek olahraga itu harus memakai seragam biar geraknya enak, pas prakteknya enak, terus tidak elok lah kalau dilihat praktek olahraga memakai seragam batik atau putih abu. Eh, Padahal saya sudah beberapa kali ya memberitahukan atau menginformasikan kepada mereka, tetapi tetap saja beberapa siswa tersebut tidak membawa seragamnya. Nah, di saat itu saya merasa saya bingung harus bagaimana lagi sih mengkondisikan siswa tersebut, orang-orang tersebut. Nah, itu Pak Supri yang jadi permasalahannya. Oke ya, menurut Bapak mengapa hal ini terus berulang meskipun sudah sudah diingatkan kepada mereka, Iya. kenapa terus-menerus seperti itu ya? Eh, gini Pak, sebenarnya saya merasa mereka orang-orang tersebut atau siswa-siswa saya itu tidak peduli atau tidak apa ya mereka responnya kurang kurang bagus dan tidak ada mereka menganggap tidak ada konsekuensi sih dari indisipliner tersebut. Makanya saya mereka juga tidak terlalu serius sih kayaknya
tentang pelajaran olahraga, padahal itu sangat penting ya untuk melatih kedisiplinan mereka juga sih, Pak Supri. Bagaimana reaksi siswa ketika Bapak mengingatkan mereka tentang pentingnya membawa seragam olahraga? Nah, ini yang lucunya Pak Supri. Boleh minum dulu ya, Pak Supri sebentar ya. Ya, silakan silakan. Sambil diminum santai aja, Pak, santai. Siap siap Pak Supri, terima kasih. Beberapa dari siswa tersebut atau mereka ada yang meminta maaf, menghubungi saya, datang ke ruangan guru, terus berkomunikasi dengan saya tentang kesalahan, bukan kesalahan sih, indisipliner mereka ya, ketidakdisiplinan mereka. Tetapi ada juga beberapa orang yang cuek acuh tak acuh, diam saja sih, karena mereka menganggap hal itu wajar atau biasa ya. Kelihatannya tidak semua siswa memahami pentingnya disiplin dalam hal ini. Walaupun mayoritas atau sebagian besar siswa tersebut sudah membawa seragam olahraga, tapi masih ada beberapa siswa atau beberapa orang yang indisipliner tidak membawa seragam olahraga pas pelajaran olahraga di mapel saya yang saya ampuh, Pak Supri. Baik. Apakah ada pola tertentu atau siswa tertentu yang sering tidak membawa seragam? Jadi Nah, tetap gitu. nah itu Pak, ya biasanya siswa yang sama Pak, dari pertemuan sebelumnya siswanya sama, itu juga yang tidak membawa seragam olahraga pas waktu pelajaran olahraga. Tapi ada sedikit perubahan sih, yang asalnya ada 10, 8, sekarang sudah ada peningkatan, menjadi berkurang lah, kedisiplinnya meningkat, cuman ada 5 orang yang tidak membawa seragam. Jadi siswa itu saja, siswa yang sama yang melanggar tidak membawa seragam olahraga. Biasanya siswa yang terus mengulangi perilaku ini dan siswa tersebut sedikit acuh tak acuh yang seperti yang diutarakan oleh saya tadi di awal. Siswa itu dengan hal tersebut karena mereka beranggapan ini hal yang sepele bagi mereka, padahal hal tersebut sangat penting sekali kalau menurut saya, sangat penting sekali dalam menunjang proses pembelajaran praktek olahraga. Karena dari tadi juga saya sudah mengutarakan praktek olahraga itu sebaiknya ya memakai seragam olahraga. Pertama, kalau memakai seragam putih abu atau baju batik, kalau kita prakteknya di lapangan ya yang pasti sih prakteknya di lapangan ya Pak Supri ya, nanti bajunya kotor. Karena ada beberapa jam pelajaran saya itu di tengah-tengah pembelajaran, antara mapel lain dan mapel yang sebelumnya dan mapel yang selanjutnya. Jadi tidak mungkin kan kalau pakai seragam putih abu batik, mereka nanti masuk ke kelas bau keringat, kotor. Itu Pak Supri yang jadi permasalahannya. Jadi sepertinya ya itu dalam menunjang proses pembelajaran mereka kurang memperhatikan itu Pak Supri. Iya betul. Oke. Memang ya seperti itu. Jadi ada jam 11 atau jam 10 ya sebelumnya pakai abu putih ya. Jadi harus pakai olahraga. Oke. Bagaimana perasaan Bapak setiap kali menghadapi situasi ini? Yang saya rasakan kecewa, frustasi pasti sih Pak, kecewa pasti. Karena dengan kejadian yang berulang ini, padahal saya sudah memberikan arahannya beberapa kali atau berulang-ulang kepada siswa tersebut atau peserta didik tersebut. Malahan di setiap pembelajaran itu sudah saya lakukan kan. Tetapi tetap saja hal yang sama terjadi kembali, seperti usaha saya kurang diperhatikan oleh siswa-siswa tersebut. Nah itu jadi permasalahannya sepertinya usaha saya itu kurang diperhatikan. Ya.
Oke, menurut Bapak apakah ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menekankan pentingnya disiplin dalam membawa seragam? Nah, ini yang saya sudah pikirkan, saya mau terapkan, saya akan memberikan konsekuensi di pertemuan yang selanjutnya, yang lebih tegas kepada siswa-siswa tersebut, tetapi saya juga tidak ingin terlihat keras terhadap mereka. Takutnya mereka malah menghindar dari saya, dari pelajaran olahraga yang saya ampu, dan kalau itu terjadi mungkin akan jadi masalah baru sih, karena mereka mencoba menghindar dari saya, Pak Supri. Mmm, oke, bagaimana Bapak melihat tanggung jawab Bapak sebagai guru dalam membantu siswa memahami pentingnya disiplin itu? Mmm, dalam hal ini saya rasa sebagai guru saya harus lebih konsisten dan tegas dalam menerapkan aturan. Saya juga harus lebih proaktif dalam mengingatkan siswa sebelum jadwal olahraga itu tiba atau sebelum jadwal olahraga itu dilaksanakan. Saya akan memaksimalkan usaha-usaha tersebut supaya tingkat kedisiplinan mereka jauh lebih baik dan mereka menyadari kalau membawa seragam olahraga pada saat mata pelajaran olahraga itu sangat penting, sangat harus ya, harus penting sekali kalau menurut saya. Oke oke, Pak Tatang sambil diminum lagi kopinya jangan Siap, pegang seperti asik sekali ya sampai ngobrolnya. ngopi lagi ngopi, Pak, ya. Oke siap, terima kasih Pak Supri. Nih, selanjutnya bagaimana dengan apa, tanggung jawab siswa? Dalam hal ini apa yang perlu mereka pahami? Yang harus siswa pahami dari ini, siswa juga harus bertanggung jawab atas perlengkapan mereka sendiri. Ini adalah bagian dari pembelajaran kedisiplinan untuk siswa itu sendiri dan persiapan mereka untuk bekal suatu saat nanti. Karena kalau mereka sudah terbiasa disiplin, akan terbawa ke kehidupan mereka yang akan datang. Itu jadi bekal mereka untuk di dunia kerja, bekal mereka untuk melanjutkan kuliah, studi, kebetulan kan saya di SMA tingkatnya Pak Supri. Oke. Nah, nih langkah konkret apa yang akan Bapak ambil setelah diskusi ini untuk mengatasi masalah tersebut? Langkah-langkah yang akan saya ambil, langkah konkret ya, saya akan membuat pengingat rutin atau jadwal sebelum hari olahraga dan mengkomunikasikan dengan lebih jelas bahwa tidak membawa seragam akan ada konsekuensinya. Saya juga akan mengajak mereka berdiskusi tentang pentingnya disiplin ini. Kemudian saya juga akan lebih maksimal dalam berkomunikasi dengan mereka, Pak. Jadi intinya saya akan memperbaiki komunikasi dengan siswa-siswa tersebut supaya mereka paham dan mengerti apa yang harus mereka lakukan. Itu aja, Pak. Bagus sekali, Pak, itu ya. Kapan Bapak berencana untuk memulai langkah ini nih, Pak? Secepatnya, Pak, karena pertemuannya minggu depan saya akan laksanakan ini minggu depan, Pak, secepatnya karena saya rasa lebih cepat lebih baik sih, Pak. Saya akan memulai minggu depan, tepat sebelum jadwal olahraga berikutnya, Pak. Oke oke oke. Apa komitmen yang akan Bapak lakukan atas rencana Bapak ini? Saya akan terus memotivasi anak tersebut, siswa-siswa tersebut, sampai tumbuh kedisiplinan dan rasa tanggung jawabnya, Pak. Masya Allah, keren itu Pak Tatang ya. Semangat, semangatnya oke ya. Apakah, Bapak membutuhkan dukungan atau sumber daya lain untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Saya pikir untuk sementara ya, Pak, untuk sementara ini bisa saya kelola sendiri, tetapi kemungkinan saya perlu evaluasi juga setelah beberapa minggu untuk melihat
apakah ada perbaikan dari langkah-langkah apa yang telah saya lakukan ini, Pak? Oke, baik. Ya, kita memonitor langkah yang Bapak ambil ini. Saya yakin, dengan pendekatan yang lebih konsisten, siswa akan mulai belajar tanggung jawabnya, ya. Kita bisa bertemu lagi untuk, mengevaluasi hasilnya, ya. Terima kasih, Pak, atas kegiatan coaching hari ini, Pak. Saya sangat bahagia, saya rasa akan segera memulainya, sesegera mungkin, secepat mungkin, Pak. Oke, semoga, semua rencana yang akan Bapak lakukan sukses dan lancar. Ya, Pak, mudah-mudahan ya, Pak, minta doanya dan minta dukungannya juga, Pak, dari Bapak. Ya, saya yakin jika Bapak sungguh-sungguh dalam usaha, pasti akan membuahkan hasil yang, Bapak inginkan. Semangat, Pak, ya, Oke, semangat. terima kasih. Terima kasih, Pak Supri, atas waktunya dan sharing-nya ini sangat membantu saya, ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, karena saya bisa mengutarakan apa yang menjadi pemikiran saya selama ini, Pak. Ya, sama-sama Pak Tatang. Ya, seperti itu ya Pak Tatang, saya, kembali dulu ke ruangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.